Bagi saya ini bukan hanya sekedar tentang Coach Bima Sakti nggak punya taktik, pemain U17 kita nggak punya skill, loyo, nggak ada fighting spiritnya, nggak tahu visi bermain bola. Bagi saya lebih dari itu, udah akui aja dulu bahwa sepak bola kita itu, sepak bola Indonesia jauh di bawah dari negara-negara yang ada di Piala Dunia U17 sekarang. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Ini tentu hasil yang tidak kita inginkan ya. Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia kalah dari Maroko 3-1. Tapi ada hal yang ingin saya mengajak semua bangsa Indonesia atau penikmat sepak bola yang ada di Indonesia untuk lebih berpikir jernih lagi gitu. Untuk lebih dalam tanda petik tahu diri lah. Bahwa memang sepak bola kita itu jauh, masih sangat jauh dibandingkan dengan negara-negara yang ada bermain sekarang di kualifikasi Piala Dunia U17. Panama, Ekuador, Maroko, yang satu grup aja deh dulu sama Indonesia. Itu tuh negara-negara besar yang mempunyai rentetan sepak bola yang bagus. Apalagi Maroko, timnas seniornya kita tahu di Piala Dunia kemarin bermain sangat apik, bahkan menjadi salah satu prestasi paling bagus bagi timnas Maroko, walaupun ini di kategori umur, tetapi tetap kualitas sepak bola kita itu berbeda. Jadi ekspektasi kita mungkin kepada timnas U17 ini terlalu tinggi. Bagi saya ini bukan salah Coach Bima Sakti, bukan. Ini bukan salah juga Pak Erick Thohir, bukan. Bagi saya ini juga bukan kesalahan dari adik-adik kita U17 ini, bukan juga. Kita harus akui dari generasi ke generasi bahwa sepak bola kita itu memang kayak gini, segini kemampuannya gitu. Bagi saya Coach Bima Sakti sudah berusaha memberikan yang terbaik, begitupun para adik-adik kita yang bermain di atas lapangan sudah berusaha memberikan yang terbaik juga. Bahwa untuk bisa selevel dengan negara-negara yang ada di timnas di Piala Dunia U17 sekarang, itu perlu proses yang panjang banget. Mungkin pikiran kita sudah terbiasa agak sedikit pede lah jika ada kata timnas Indonesia bermain, karena kita tahu alhamdulillah prestasi timnas senior kita di era Coach Sintayong ini sudah mulai membaik. Jadi seolah-olah kita mempunyai pemikiran bahwa semua timnas itu bagus, U23-nya, U20-nya, U17-nya, U16-nya, U15-nya. Enggak, teman-teman. Enggak seperti itu. Bahkan kita tahu ketika Coach Sintayong pertama kali melatih di Indonesia pun enggak sedisanjung sekarang. Banyak banget kritikan karena memang waktu itu belum bisa, timnas Indonesia di era Coach Sintayong awal-awal belum bisa menampilkan sesuatu hal yang baik. Tetapi akhirnya Coach Sintayong berprogres dan bisa seperti sekarang. Dan timnas U17 pun seperti ini. Bagi saya ini masih belia, teman-teman. Masih banyak pengalaman yang harus mereka raih, harus mereka tempuh, harus mereka ambil pelajaran. Dan saya juga sangat mengakui bahwa pemain-pemain kita jauh levelnya dengan para pemain-pemain yang ada di Piala Dunia U17 sekarang. Fisik bermain mereka jauh, kekal badan, body balance-nya jauh. Hal yang sangat mendasar, passing jauh. Nah, ini juga tentu dipengaruhi oleh apa? Mindset, cara berpikir. Contoh sederhana, jika seandainya kita sebagai pemain bola berpikir bahwa pemain yang bagus itu yang bisa melewati lawan, maka tubuh kita dengan sendirinya akan terus berusaha untuk bisa melewati lawan. Karena dalam pikiran kita, mindset pemain bola yang bagus itu adalah menggocek banyak pemain. Berbeda lagi, mungkin kalau seandainya kita punya visi, ternyata pemain bola yang bagus itu efektif dan efisien, tahu ketika harus melewati lawan, tahu juga harus passing. Dan ternyata kerjasama tim lebih bagus, lebih diutamakan, dan akan lebih bisa membantu tim untuk bisa menang. Akhirnya nggak banyak gocek lawan. Lihat deh pemain, kalau kita sekali lagi ingat-ingat bagaimana permainan Panama, Ekuador, Maroko yang terdekat.
Walaupun Panama dan Ekuador berhasil imbang dengan kita, tapi kerjasama tim mereka itu lebih baik dibandingkan timnas Indonesia. Walaupun skornya imbang dan Maroko menang. Ini udah jelas kelihatan bahwa fisik bermain bola kita tuh jauh berbeda. Dan salah satunya yang pertamanya yang paling mendasarnya itu dipengaruhi oleh mindset kita, pemikiran kita tentang bermain bola. Dan ini hal yang sangat-sangat sulit atau mungkin butuh waktu untuk merubah para pemain sepak bola kita mempunyai mindset, mempunyai visi bermain bola seperti pemain-pemain Eropa sana. Atau seenggaknya kalau Asia kayak Jepang deh gitu, bukan kayak Korea gitu. Waktunya banyak, apalagi ini pemain muda. Kita harus akui memang jauh kualitasnya. Ini bukan, makanya saya bilang di awal tadi, ini lebih dari hanya sekedar Coach Bima Sakti nggak punya taktik, guru penjas, pemain-pemain banyak gocek. Iya, ini harus diakui bahwa ini iya benar. Tetapi ada hal yang lebih dari itu yang saya katakan tadi, karena memang sepak bola kita jauh berbeda. Pokoknya jauh lah. Saking sulitnya saya menggambarkan, tapi saya yakin teman-teman juga bisa membayangkan dan tahu maksud dari saya seperti apa. Jauh banget. Kita harus akui bahwa pemain kita lebih banyak gocek. Dia seolah-olah ya, kalau kita yang nonton seolah-olah hanya ingin mereka itu memperlihatkan bahwa gua itu bisa lo lewati 1, 2, 3 pemain. Banyak peluang-peluang, banyak momen-momen yang harusnya dikasih bola, malah ini tekuk lagi berusaha buat bisa lewati pemain. Dan ini dipengaruhi apa? Visi bermain bola yang tadi didasari oleh mindset. Cara kita berpikir bermain bola itu seperti apa? Itu dasarnya. Makanya kekalahan ini bagi saya hal yang nggak terlalu mengguncangkan hati, enggak lah. Dari awal juga kita tahu kalau dengan saingan negara-negara seperti ini akan sulit untuk Indonesia. Bagi saya udah bisa imbang melawan Ekuador, udah bisa imbang melawan Panama, bahkan hanya kalah 3-1 dari Maroko itu, ini udah angkat jempol banget. Udah sangat angkat jempol. Coba deh cross check lagi teman-teman, saingan kita itu. Ini tuh mereka itu wah, jago-jagonya banget main bola, yang jika seandainya kita sekarang sedang banggakan yaitu timnas senior pun bertemu dengan timnas seniornya mereka, jadi timnas Indonesia senior bertemu dengan Maroko senior, Ekuador senior, belum tentu juga timnas kita bisa menang. Saya harus akui itu, walaupun saya juga sangat berharap dan sangat mencintai, bukan saya anti STY ya, saya sangat mendukung Coach Sinteyong dan saya bangga dan saya bersyukur ada Coach Sinteyong melatih timnas senior karena peningkatan sepak bolanya sangat luar biasa tinggi. Tetapi jika seandainya bermain bersama timnas senior mereka pun, kita akan kesulitan. Sangat akan kesulitan. Ini lebih dari hanya sekedar Coach Bima Sakti. Pemain-pemain yang dibawa, yang dipilihnya, bagi saya stop hujat. Karena perjuangan mereka masih sangat panjang. Ini baru U17. Mungkin mereka baru melek, melihat tentang sepak bola itu baru melek gitu. Dan Coach Bima Sakti sedang berusaha untuk memberikan yang terbaik. Karena treatment kepada para pemain yang udah senior dengan treatment cara kepada pemain kategori umur, apalagi ini U17, itu pasti berbeda banget. Pasti berbeda banget. Apa yang diberikan kepada timnas senior mungkin harus keras, ABCD, EFGH, misalkan harus dimarahin dan segala macamnya. Mungkin hal kayak gitu nggak bisa dilakukan kepada timnas kategori umur U17 ini, karena mereka masih muda, mereka masih harus berkembang. Mungkin kalau kata Roberto di film Tsubasa kan, umur-umur segini tuh mereka harus bermain dengan dengan rasa bahwa sepak bola ini membahagiakan gitu. Ini sebuah permainan gitu. Walaupun ini kelasnya memang turnamen dunia, iya jelas. Kita harus akui itu. Makanya ini menjadi PR yang panjang. Bagi saya, kita tidak bisa menyalahkan Coach Bima Sakti, tidak bisa menyalahkan pemain-pemain yang dibawa oleh Coach Bima, tidak bisa juga menyalahkan Pak Erick Thohir, karena memang ini adalah rentetan sepak bola kita yang harus kita akui bahwa kualitas sepak bola kita masih jauh jika harus seandainya berbicara tentang dunia ya skalanya.
Dan ini PR kita bersama, termasuk kita sebagai warga negara, sebagai bangsa, sebagai penonton, sebagai penikmat supporter Indonesia yang selalu harus memberikan kritikan yang baik, memberikan dukungan, memberikan doa, dan juga berperilaku baik. Entah itu di media sosial, entah itu ketika kita menonton langsung di stadion, kita juga harus memberikan perilaku yang baik. Karena saya udah sering bahas di konten-konten sebelumnya bahwa untuk menciptakan sebuah timnas yang hebat itu banyak indikator yang harus dipenuhi, yang harus diselesaikan, dan salah satunya adalah supporter yang baik. Selain pendidikan usia dini dan segala macamnya. Saya angkat tangan, saya angkat jempol untuk adik-adik kita. Timnas U17 di Piala Dunia, kita belum tahu nih apakah timnas U17 akan lolos ke 16 besar ke fase berikutnya atau enggak, karena mungkin masih ada kesempatan ya dilihat dari 3 terbaik. Tapi kalau kalahnya agak sedikit gede melawan Maroko sekarang 3-1, kita nggak tahu nih apakah kita masih bisa lolos atau enggak. Mudah-mudahan masih bisa lolos agar bisa seenggaknya menambah pengalaman lagi untuk adik-adik kita dan untuk para staf pelatih kita di ajang yang memang kualitasnya dunia, walaupun ini kategori umur ya teman-teman. Terima kasih Coach Bima, terima kasih para adik-adik U17, terima kasih juga supporter Indonesia yang selalu mendukung dan mendoakan adik-adik kita, dan juga kita doakan supaya timnas senior kita di Piala Dunia dan Piala Asia bisa berkata banyak. Bahkan kita harus optimis mendoakan bahwa mereka bisa sampai final, lolos Piala Dunia, bahkan masuk semifinal lah minimal di Piala Asia. Assalamualaikum.